warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Retno Kusumo, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Negeri Malang. Nomor peserta PPG 2013312666. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan pembelajaran luring di kelas 6 SD Negeri Medalem, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku PP3. Yuk simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kelas 6. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ayo Eka, pimpin doanya. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada teman kita yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah sehat semua. Nah, anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu. Ayo berdiri. Tanyain dulu ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Ayo. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingat apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Dengan kawin, Bu. Dengan kawin, lalu dengan apa lagi? Cara menyatukan, Bu. Betul, melalui penyerbukan. Nah, jika tumbuhan itu tidak ada bunganya, kira-kira perkembangbiakannya melalui apa ya? Tunas. Tunas. Terus apa lagi ya itu tunas? Vegetatif, Bu. Vegetatif. Tunas itu contoh dari vegetatif. Berarti hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan menentukan ide pokok suatu paragraf. Bu Suci punya video. Coba diamati video cara menanam pohon pisang. Aktivitas yang saya lakukan pada saat ini adalah membersihkan pohon pisang dari anakan-anakan yang banyak tumbuh, kemudian membersihkan daun-daun yang tua dan mengurangi daun-daun yang terlalu banyak agar pertumbuhan dari pohon pisang bisa maksimal. Kemudian selain itu kita juga mendongkel anak untuk kita jadikan bibit sisipan pada tanaman yang tidak hidup atau mati, dan juga untuk menanam kekurangan bibit yang sebelumnya di lahan kita ini ada sekitar 50 batang kekurangan bibit pisang waktu penanaman sebelumnya. Baiklah sahabat, ikuti kegiatan kita hari ini, bagaimana cara membuang anakan, bagaimana cara mendongkel, dan bagaimana cara agar
membersihkan atau mengurangkan daun pisang. Kemudian bagaimana cara untuk menanam bibit pisang yang sudah kita dongkel. Ini kita lihat sahabat kita sedang melakukan penongkelan. Anak yang kita dongkel adalah anak yang tumbuh jauh dari indukan. Anak yang tumbuh dekat dari indukan itu kita tidak boleh dongkel karena akan merusak batang indukan. Anak yang dekat dari indukan itu kita buang saja. Kita akan sisakan 4 batang anak untuk kita pelihara sebagai generasi berikutnya setelah indukan dipanen. Kenapa 3 batang yang kita pelihara? Karena jarak tanam kita masih 4 meter kali 4 meter. Setelah nanti bibit kita cukup, kita menanam dalam jarak 4 meter kali 2 meter, maka setiap rumputnya nanti kita cukup memelihara 2 batang anakan saja. Ini kita lihat sahabat-sahabat kita lagi membersihkan sekitar pangkal pisang. Mungkin nantinya bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membakar rumput pisang agar rumput pisang terhindar dari hama layu fusarium dan layu bakteri. Karena kita tahu di pangkal pisang, di rumput pisang itu banyak sekali hama-hama, apalagi hewan-hewan penggerek itu banyak sekali. Kan bagaimana cara membakarnya? Daun yang terlalu banyak kita kurangi. Kita di sini memelihara daun sekitar 6 lembar daun sampai dengan 7 lembar daun saja. Dengan seperti itu maka pertumbuhan pisang akan terpacu lebih cepat besarnya. Uang cukup kita tinggalkan 3 batang saja. Ini anak pisang yang berhasil kita dongkel yang jauh dari indukan. Bisa kita jadikan bibit. Copot. Sebagian dari akar-akarnya agar tanaman pisang begitu kita tanam langsung tumbuh dengan cepat para sahabat. Nah, dari video cara menanam merawat tumbuhan pisang apa saja yang dilakukan petani agar merawat tumbuhan pisang secara baik dan benar? Membersihkan bagian daun. Ya, daunnya dipotongi, dibersihkan. Selain itu apa? Membersihkan bawahnya. Ya, bawahnya dari pohon pisang itu dibersihkan agar tidak ada hama. Lalu bagian apa dari pohon pisang yang ditanam tadi? Tunas. Tunasnya, berarti pisang berkembang biak dengan apa? Dengan tunas. Dengan tunas yang ditanam itu tunasnya. Tunasnya itu apanya kawan? Anakannya, anaknya. Anakannya itu namanya tunas. Nah, sekarang buka link yang ada di HP kalian masing-masing tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, buka link yang ada di HP-nya masing-masing. Di situ ada teks perkembangbiakan tumbuhan. Nah, setelah itu kita lihat LKPD 1 ke LKPD 1. Disuruh apa LKPD 1? Menuliskan ide pokok. Menuliskan ide pokok teks yang kalian baca. Ide pokok itu apa anak-anak? Inti dari satu paragraf. Inti dari suatu paragraf. Sekarang siapa yang tahu bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya. Ide pokok itu inti dari sebuah paragraf. Nama lain ide pokok apa? Nama lain ide pokok. Gagasan utama, gagasan pokok,
kita belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Let's go! Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di mana? Awal paragraf, pintar. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Ada 5 caranya. Diperhatikan ya. Berikut terdapat 5 langkah untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Langkah yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Langkah selanjutnya yaitu cermati kalimat pertama hingga akhir. Langkah yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Langkah yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan langkah yang kelima, yaitu tandai info penting dalam tiap paragraf. Yuk kita simak contoh-contohnya sebagai berikut. Coba kalian baca contoh 1. Kira-kira ide pokoknya apa? Kalimat yang mana? Paragraf ke-1. Ide pokoknya yang mana? Siapa tahu? Kalimat yang utama, Bu. Kalimat yang pertama, bacanya gimana, Mbak Tiara? Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Coba kita lihat benar atau salah itu bukannya. Ya, kita lihat apakah benar ide pokoknya. Benar, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Sekarang contoh yang kedua. Amati. Contoh yang kedua. Baca. Kira-kira ide pokok paragraf yang kedua ini apa? Ya, Mbak. Pada kalimat pertama, Ya, apa? banjir melanda daerah Sumatera Selatan dan dengan ketinggian 1 meter. Banjir melanda daerah Sumatera Selatan dengan ketinggian 1 meter. Coba kita cocokkan hasilnya ya.
kalian sudah bisa menentukan ide pokok sekarang dari teks yang sudah Ibu kirimkan di HP kalian melalui link Google Docs. Kita tentukan ide pokoknya, masukkan ke dalam bagan dari LKPD kalian masing-masing. Ya, ayo berdiskusi dengan kelompoknya. Informasi sebanyak-banyaknya dari teks tersebut. Ya, dari informasi sebanyak-banyaknya, lalu berdasarkan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami di LKPD 2. Ya, jenisnya apa saja itu? Tadi yang satu apa? Vegetatif alami ada apa saja? Nah, setelah itu tanaman yang kalian bawa dari rumah, ayo kita harus di atas meja. Kalian seleksi mana yang termasuk vegetatif alami. Kalau vegetatif alami itu jenisnya apa? Nah, ditulis, dimasukkan ke dalam tabel. Nama jenis tanamannya. Terus vegetatif alaminya secara apa? Nah, dimasukkan di tabel sini. Ya. Ya. Apa saja yang kalian bawa? Coba tulis namanya apa? Vegetatif alami atau bukan? Ayo, ditulis, dimasukkan di dalam tabel. Kalian bawa apa? Pisang, tulis sini. Nah, vegetatif alami atau bukan? Iya, dengan apa alaminya? Nah, tulis di sini. Nah, tulis nomor
kedua apa? Ini apa nih? Pohon pepaya. Boleh. Nih, pohon pepaya itu vegetatif alami atau bukan? Enggak, bukan. Tulis di sini. Bukan vegetatif alami. Nama tanamannya ditulis dulu. Singkong. Ayo, vegetatif alami atau bukan singkong? Apa dengan apa? Ini apanya tadi? Nah, berarti dengan apa? Nah, tulis penjelasannya. Oke. Ini apa ini? Kunyit. Kunyit, ayo kunyit dengan apa kunyit? Akar tinggal. Ayo bayang, vegetatif alami atau bukan? Kayak buaya gimana dong? Ayo tulis di sini dengan apa? Dengan tunas atau spora atau umbi lapis atau umbi akar atau umbi batang? Ayo dengan apa? Sudah? Dicermati lagi. Sebelum kita presentasi, berdiri dulu biar semangat. Biar semangat nanti presentasinya. Nanti berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Dan siapa yang berani tampil maju ke depan untuk presentasi yang pertama? Ya, kelompok mana? Ya, kelompoknya Mbak Tiara. Oh ya, dibuka maskernya. Baca presentasi untuk LKPD 1. Icu pokok teks perkembangbiakan tumbuhan dalam bagian di bawah ini. Paragraf pertama, pengembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Paragraf kedua, pengembangbiakan vegetatif ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Disimak semuanya. Paragraf ketiga, ada 8 jenis pengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu tunas spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal atau rizoma, tunas adventif, dan geregi. Paragraf keempat, manfaat pengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju. Ya, untuk ide pokoknya sekarang, ide pokoknya disusun jadi sebuah paragraf. Ayo dibaca. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada 8 jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu tunas, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal atau rizoma, tunas adventif, dan geregi atau stolon. Ada 3 manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Lalu LKPD yang kedua, jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ada berapa? Ada 8. Ayo, apa saja? Yaitu tunas, spora, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, tunas adventif, umbi batang,
gerigi atau stolon. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu hasil panen kualitasnya sama dengan induknya, lebih cepat berbuah dan dapat dibudidayakan dengan cepat. Ya, hasil panen sama dengan induknya. Kalau pisang, terus anak-anaknya ditanam pisang raja, berarti anak-anaknya nanti ya pisang raja, berarti sama dengan induknya ya. Kalau vegetatif alami, lalu lebih cepat berbuah daripada dengan yang generatif. Nah, lalu tumbuhan yang dibawa dari rumah siapa saja? Tiara. Ada pisang, Berkembang biak dengan tunas, pisang dengan tunas, betul? Betul. Yang kedua, pepaya, pepaya. bukan vegetatif alami. Bukan vegetatif alami, betul? Betul. Ya, yang ketiga, Singkong, vegetatif umbi akar. singkong dengan umbi akar, betul? Betul. Betul. Kunyit dengan akar tinggal. Kunyit dengan akar tinggal, betul? Betul. Lidah buaya dengan tunas. Ya, lidah buaya dengan tangan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Tiara. Cepat. Yang kedua, ya siapa yang ingin mempresentasikannya? Cepat. Ya, kelompoknya Mbak Sari. Konteks perkembangbiakan tumbuhan dalam bagian di bawah ini. Paragraf 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Paragraf 2. Perkembangbiakan vegetatif pada dua jenis, yaitu vegetatif alami Ya, dan disimak namanya. Disimak yang di depan ya. Paragraf 3. Ada 8 jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu tunas, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal atau rizoma, tunas atau pendek, dan gerigi atau stolon. Paragraf 4. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, sekarang ide pokoknya dijadikan sebuah paragraf. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada 8 jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu tunas, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal atau rizoma, tunas atau pendek, dan gerigi atau stolon. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada berapa tadi manfaatnya ya? 3. Berarti nanti ganti. Ada 3 manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami ada berapa, Mbak Sali? 8. Ada 8. Nah, disimak namanya. Tunas, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal atau rizoma, tunas adventif, gerigi atau stolon. Ya. Lalu manfaatnya, manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. 1. Hasil panen kualitasnya sama dengan induknya. 2. Lebih cepat berbuah. 3. Dapat dibudidayakan dengan cepat. Ya. Lalu dari hasil tanaman yang kamu bawa ada tanaman apa saja? Rumput teki. Rumput teki. Ya. Mbak Sari. Ya betul, rumput teki. Ini rumput teki berkembang biak dengan gerigi atau stolon ya, rumput teki. Oh yang kedua, Jambu. Jambu. Bukan vegetatif alami. jambu. Betul atau salah? Bukan vegetatif alami. Betul. Dengan apa jambu? Ya betul, dengan
Iya, jadi sudah ada 3 manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekarang jenisnya vegetatif alami ada berapa ini Mas Beda? 8. Yang pertama tunas, yang kedua spora, yang ketiga umbi lapis, 4 umbi akar, 5 umbi batang, 6 akar tinggal atau rizoma, 7 tunas adventif, 8 geragi. Betul ya? Betul. Manfaatnya sekarang, manfaat perkembangbiakan vegetatif. Hasil panen kualitasnya sama dengan induknya. Ya. Tapi dapat berbuah dan dapat dibudidayakan dengan cepat dan memperkuat daya penanaman. Terus tumbuhan yang di bawah ada apa saja? Singkong, Singkong dengan apa? umbi Umbi akar, akar, betul? Terus pisang, pisang dengan tunas, tunas, kunyit, kunyit dengan tinggal, akar tinggal atau nama lainnya rizoma. Tuh. pohon jambu bukan vegetatif alami. Bukan vegetatif alami. Kalau pohon jambu dengan apa? Perkembangbiakan biji. Tuh. Terus Kedua, dengan tunas. Ya, tepuk tangan untuk Mas Bagas kelompok 3. Nah, kalian tadi sudah dapat menentukan ide pokok suatu paragraf. Biasanya di pokok letaknya di mana? Di awal kalimat. Ide pokok nama lainnya apa? Gagasan pertama, gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok tadi? mencermatinya, Mencermati, terus diapakan? membacanya, Membaca secara menyeluruh satu paragraf, lalu menandai, betul, menandai yang mana kalimat utama itu yang merupakan ide pokok. Lalu ada perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Ada berapa jenisnya? 8. Yang pertama apa? Tunas. Kedua spora. 3 umbi lapis. Umbi akar. Umbi batang. Akar tinggal atau rizoma. Yang ketujuh tunas adventif. Yang delapan geragi atau kolot pintar. Ada berapa tadi manfaat kita berkembangbiakan secara vegetatif? 3. Ada 3 manfaat bagi manusia apa saja? Hasilnya? Hasil panennya, budidayanya itu sama dengan induknya. Lebih mudah berkembang biak, berbuah, lalu kualitasnya sama dengan itu. iya, kualitasnya sama dengan induknya. Nah, setelah kalian memahami perkembangbiakan vegetatif, Ibu kasih soal untuk melatih. Soalnya ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Tidak boleh contohan, dikasih nama.
bawa dari rumah ya. Nah, anak-anak, waktu musim pandemi jaga kesehatan ya. Sebelum makan atau pulang dari bermain harus cuci tangan. Kalau keluar rumah selalu pakai masker. Kita akhiri pelajaran kali ini. Sebelum diakhiri, ayo berdoa. Mas Eka dipimpin doanya.